Selamat siang semuanya. Kembali lagi di Kacamata Channel bersama saya Alif Ilman. Kembali lagi hadir di sini untuk membahas hal-hal yang panas, hal-hal yang bisa digoreng dari kondisi ekonomi nasional, kondisi politik dan lain-lainnya. Hari ini saya hadir di sini bersama Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital dari Center of Economic and Law Studies Celios. Benar, Mas? Benar, Mas Alif. Pengamat kayak Mas Nailul Huda ini masih muda, iya kan? Masih kinclong, masih muda. Gak kalah sama yang orang yang cuma tampil di TV doang, itu kan saya tua-tua. Saya yang mau dengerin. Saya tuh kelahiran 90, Mas. Ya, jadi sama cukup... saya cuma beda 5 tahun. Lebih tua apa lebih muda nih? Saya lebih muda. Masih belum nyentuh angkat kepala 3 untungnya. Saya udah kepala 3 nih. 4 tahun kepala 3. Ngomong-ngomong kepala 3 tuh udah berat ya, Mas ya. Udah punya keluarga, pasti udah segala macam. Hal-hal yang dulu ketika muda nggak terasa berat, seperti contohnya kayak harga beras. Ketika bahkan sekarang saya aja sekarang masih nggak terlalu, buat anak muda seperti saya, harga beras tuh nggak terlalu, ya udah naik terus ya udah beli aja, iya kan. Naik terus buat kita 20.000, 30.000, buat yang kaum muda mah nggak terlalu, ya 30.000 apa sih, ya kan. Tepatnya kaum pendapatan menengah ya. Iya, 30.000 apa sih? Kita sekali nonton bioskop 50.000. Sekali jajan kopi lucu-lucu 50.000. Kayak nggak ada perubahan apa gitu. Nah, harga beras ini kan yang lagi panas sekarang, Mas, ya kan. Harga beras ini juga berpengaruh ke nasional, dan tentunya bahkan nggak cuma kalau kita ngomongin kelas di Indonesia, beras itu bukan makanan kelas. Beras itu makanan semua kelas. Beras itu ya orang kaya, ya orang yang kaya banget, orang yang kaya tengah-tengah juga, sampai orang yang nggak punya duit sama sekali, semua makan beras di Indonesia. Nah, menurut Mas, dari begitu banyak rumor yang kemarin muncul ketika harga beras naik nih, dari awal tahun ya, sejak pas lagi pertengahan masa Pilpres ini nih kan, harga beras itu langsung melonjak naik. Bahkan kemarin sempat beritanya yang ramai itu kan harga beras sudah melebihi harga ketika tahun 98. Itu clickbait banget, Mas. Itu enak banget didengarnya. Wah, harga beras udah lebih mahal dari tahun 98, ya kan. Udah nunjukin kalau udah jelek banget nih sentimennya, ya kan. Dan dari begitu banyak rumor nih yang menurut Mas jadi alasan naiknya beras ini apa? Kan ada beberapa rumor, seperti rumor yang paling santer nih ya, itu kan bansos. Presiden kebanyakan ngasih bansos. Oke. Ada juga yang bilang karena El Nino itu alasan global warming segala macam kan. Yang ketiga yang pasti gara-gara masa panen padinya aja yang datang. Jadi menurut Mas nih kenapa nih sampai harga beras sampai kemarin sampai kritis gitu? Menariknya ya, Mas, kalau kita lihat itu kan, kita kan sebagai negara agraris gitu kan. Negara agraris yang memang seharusnya memiliki produksi untuk pertanian yang melimpah gitu kan. Tapi di tahun ini ya, kita lihat di tahun ini gitu kan, mungkin di tahun-tahun sebelumnya juga sama gitu, tapi tahun ini mirisnya adalah petani itu dia ternyata juga mengantri beras murah. Petani mengantri beras murah. Iya, aneh nggak? Petani beras mengantri beras murah. Mengantri beras murah, gitu. Miris ya. Artinya adalah ya petani kita, kalau kemarin Pak Jokowi ataupun pemerintah tuh menyampaikan bahwa ini petani diuntungkan dengan harga beras yang naik, harga gabah yang naik gitu. Tapi sejatinya petani itu sendiri adalah net consumer. Pertama, net consumer itu artinya apa? Artinya adalah petani juga dia harus membeli beras untuk bisa memenuhi kebutuhan beras mereka sendiri, karena bagi mereka ketika produksi mereka biasanya sudah ditebas ataupun diborong oleh satu tengkulak gitu. Jadi mereka tidak memiliki cadangan beras yang cukup untuk kebutuhan makan mereka selama masa tanam gitu. Nah, ini yang cukup miris. Terus yang kedua adalah kita melihat bahwa bansos untuk
beras ya, bansos beras untuk masyarakat kelas miskin, kita nggak menyalahkan. Kita sama sekali nggak menyalahkan untuk bansos beras untuk masyarakat miskin. Iya. Karena bagaimanapun juga itu masyarakat miskin kita harus dibantu daya belinya, ya kan? Oke, nggak masalah dikasih beras dan sebagainya gitu. Nah, yang harus dipikirkan juga adalah bagaimana nasib orang-orang yang rentan miskin. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membeli beras dengan harga sekarang, tapi dia juga nggak dapat bantuan beras dari pemerintah, ya kan? Iya, benar. Jatuhnya itu adalah dia jadi miskin yang tidak dapat, dia jatuh dari rentan miskin ke miskin, tapi dia nggak dapat bantuan beras. Itu Istilahnya itu kalau nggak salah miskin tersembunyi ya. Kelas miskin Iya, tersembunyi. rentan miskin. Iya, rentan miskin. Rentan miskin gitu kan. Dan kelas inilah yang paling merasakan dampak dari kenaikan harga beras yang cukup tinggi di akhir-akhir ini. Kalau misalkan tadi Mas Alif tuh menyebutkan kalau mungkin generasi menengah, pendapatan kelas menengah ke atas itu nggak terlalu berdampak karena kan kenaikannya kan ya bisa bilang per 5 kilo mungkin 10 sampai 20 ribu gitu. Iya, benar. Nah, tapi bagi kelas rentan miskin ini yang dia nggak dapat bantuan, udah harga beras mahal, susah didapatkan pula gitu kan. Ini yang menyebabkan mereka ya sangat kebingungan untuk mencari ya beras dan tambahan pendapatan untuk bisa membeli beras gitu. Nah, ini yang kedua gitu. Nah, yang ketiga adalah saya melihat sebenarnya memang kalau satu sisi kita terjadi El Nino yang membuat musim tanam kita bergeser, ya kan? Harusnya di Februari itu udah ada yang panen sehingga bisa tanam kembali gitu kan, tapi kita melihat musim panennya itu bergeser ke Maret sehingga kita baru bisa tanam satu itu di bulan Maret gitu. Dan panen raya juga bergeser di beberapa tempat. Iya. Nah, Di lubung-lubung padi itu ya. ya, ini menyebabkan shortage sebenarnya. Iya. Memang kita mengakui kita menyebabkan shortage produksi di beras secara nasional. Namun ya, pemerintah ini mempunyai cadangan beras pemerintah. Cadangan beras pemerintah yang diimpor tahun 2023 itu mencapai hampir 3 juta ton. Itu sangat banyak sekali. Melebihi bahkan hampir 3 kali lipat dari jumlah cadangan nasional yang disarankan, sekitar 1,2 juta ton, ya kan. Nah, ini yang seharusnya manajemen stok yang ada di Bulog dan di pemerintah itu harus bisa diatur sehingga ini ketika ada kenaikan atau gejolak harga yang sangat tinggi di beras, pemerintah bisa melakukan intervensi pasar. Nah, yang terjadi apa nih? Beras CBP ini kan dia digunain nih masalahnya. Iya. Digunain untuk kebutuhan lain ini. Kebutuhan pemerintah untuk memberikan bansos. Kebutuhan beragenda ya. Iya, teragenda gitu kan. Kita nggak menyalahkan bansos ya kalau misalkan bansos itu bagus, terus kemudian cadangan CBP kita kuat gitu. Itu sangat kita harapkan sebenarnya. Sehingga ketika harga itu naik, kita memiliki atau pemerintah memiliki kekuatan untuk bisa mengintervensi harga melalui SPHP. Gitu. Bahkan dengan ini juga dengan catatan stoknya nih ada. Stoknya ada. Gitu. Stoknya ada gitu kan. Nah, yang saya lihat sebenarnya seperti ini. Kita tahu di pasar induk Cipinang gitu kan, pasar beras induk Cipinang itu mereka selalu mencatat setiap hari berapa yang keluar, berapa yang masuk gitu kan. Di akhir-akhir ini memang banyak yang keluar dibandingkan dengan yang masuk ke pasar induk Cipinang gitu kan. Terus melihat beberapa di komentar Pak Arief Bapak Nas gitu kan menyampaikan bahwa ada stok 34.000 di pasar beras Cipinang gitu kan. Ini juga menurut saya juga sudah kurang dari 40.000 karena kalau kita lihat beberapa tahun terakhir ketika stoknya kurang dari 40.000 itu biasanya harga meningkat. Ya, itu nggak disadari sama Bapak Nas gitu kan. Terus kemudian kalau kita lihat di sini juga ya otomatis sebenarnya kan pedagang beras, produsen beras kan juga berspekulasi kan. Spekulasi pemerintah kenapa sih nggak membanjiri pasar induk Cipinang dengan terus jor-joran gitu ya. Terus kemudian tidak membanjiri pasar dengan optimal gitu. Ya. Kenapanya ini? Kemungkinan besarnya memang CBP ini dibagi untuk bansos gitu. Dengan mereka mengorbankan kemampuan untuk melakukan SPHP atau melakukan penjualan beras SPHP gitu kan. Ini yang dilihat oleh para pedagang, para produsen beras. Nah, akhirnya mereka berspekulasi,
ketika pemerintah itu dirasa stoknya kurang, itu akan jadi sinyal untuk menaikkan harga beras gitu. Ini yang disadari pemerintah, dan pemerintah nampaknya berkekeh untuk terus menyampaikan stok beras kita aman sampai Lebaran. Tapi kenyataannya ketika itu diklaim aman, harusnya harga cenderung lebih stabil. Tapi kenyataannya enggak gitu. Jadi bisa dibilang pemerintah menyandera beras, menyandera kaum kelas rentan miskin, kaum yang menengah, yang terdampak ya. Iya. Justru kan yang di sini yang kesulitan beras ini justru bukan orang-orang yang dapat bansos. Iya. Orang-orang yang mesti beli berasnya sendiri. Jadi pemerintah menyandera kebutuhan ini untuk mendapatkan approval dari kelas miskin menjelang pemilu kemarin ya. Iya. Bukan menyandera ya, tapi mengorbankan. Mengorbankan ya, tepatnya. Ya. Mengorbankan, karena kita lihat dengan banyaknya CBP yang dilakukan oleh bansos, gitu kan, ke bansos itu pasti akan mengurangi jatah beras untuk SPHP. Kekuatan pemerintah untuk mengintervensi pasar itu berkurang. Maka yang dilakukan ya memang tadi rentan miskin yang dia tidak dapat bantuan sosial beras, dan mereka juga harus membeli beras dengan harga yang lebih mahal. Ini yang dia dikorbankan untuk, ya saya nggak tahu apakah ada kas intervensi ataupun interest politik atau interest keterpilihan suatu paslon, saya nggak tahu itu kan, karena itu kan ranah politik ya. Tapi kalau dari ranah ekonomi kita melihatnya itu ada di supply and demand memang yang diciptakan oleh pemerintah, bahwa supply-nya di cut atau ditahan. Atau mungkin bukan ditahan ya, pemerintah punya stok berasnya kurang gitu. Iya. Seperti yang kita tahu kan, cadangan berasnya ada. Iya. Cadangan berasnya ada. Ini kemana gitu loh. sampai pada pedagang jadi berspekulasi kan. Ini pemerintah sebenarnya punya apa enggak gitu loh beras ini loh. Iya, akhirnya kan spekulasi kan. Akhirnya mereka bingung. Ya udah, demand juga naik ya, sesuai rumus ekonomi. Kalau demand naik ya harga juga naik. Supply-nya tetap bahkan berkurang bisa jadi. Iya kan? Kan juga lagi alami juga pemerintah Jokowi yang kemarin ngomong ya, mau impor beras lagi dari Thailand 1,3 juta ton itu kan. Iya. Apakah itu langkah pemerintah untuk nge-cover jejak mereka yang kemarin ini? Sebenarnya sudah telat juga. Sudah telat juga bahkan Mas. Telat juga kan. Dan saya pikir sebenarnya pemerintah memang ya, klaim pemerintah tetap ya untuk menyerap dalam negeri dulu gitu kan. Tapi berkaca kepada tahun 2022, untuk penyerapan dalam negeri oleh Bulog itu turun drastis. Di Februari Maret tahun 2023 stok di Bulog itu cuma ada di angka 20.000. Bayangin 20.000 buat nasional itu. Buat nasional 20.000, sampai kita lihat di berbagai lapangan gitu ya, di NTB, di Surabaya dan sebagainya, itu mengalami shortage beras secara besar-besaran. Itu harga juga naik gila-gilaan berarti. Iya, tahun kemarin juga naik harganya. Tahun kemarin naik, tapi kenaikan tahun ini lebih tinggi daripada tahun kemarin gitu kan. Karena tahun kemarin itu musim tanam juga sebenarnya masih bisa dibilang tidak begitu bergeser gitu kan. Masih ada yang memang penyerapannya yang kurang dari Bulog. Jadi Bulog itu di tahun 2022 akhir itu gencar banget melakukan intervensi pasar. Intervensi pasar gencar banget, tapi tanpa melihat apa yang terjadi sesungguhnya. Nah, menariknya yang nggak pernah disinggung oleh pemerintah adalah kenaikan produksi beras nasional. Produksi beras nasional itu ternyata tercermin ya dari harga gabah ya. Itu ternyata naik secara signifikan di tahun 2023. Akibat apa? Akibat kenaikan dari harga pupuk. Ya kan? Bayangin Mas, pupuk yang dibutuhkan oleh petani itu misalkan 10, hanya 2 yang dia dibantu oleh pupuk subsidi pemerintah. Hanya 2 yang bisa di cover. Sisanya mereka beli sendiri. Dan kita tahu ada perang berkecamuk di Ukraina, Rusia ya, itu yang menyebabkan harga pupuk jadi lebih mahal. Dan itu tidak pernah disinggung oleh pemerintah gitu. Jadi mereka petani harus menaikkan harganya dong ketika. Nah, ketika menaikkan harganya,
Bulog ini ternyata tidak mempunyai kekuatan untuk bisa membeli dengan harga yang cukup tinggi. Bulog itu dia mentok di harga HPP 5.000. Dulu malah 4.500 gitu kan, sekarang udah ganti 5.000. Dan swasta itu mampu untuk membeli di harga 6.000. Sebagai petani, otomatis milih yang mana? Ya, yang Swasta kan? iya. Dengan harga yang lebih tinggi. Harga lebih tinggi ya pasti ada gula ada semut. Iya, ada semut di situ. Nah, Bulog akhirnya tidak mempunyai kekuatan untuk bisa menambah stok berasnya dari dalam negeri. Iya. Nah, Padahal makanya Bulog punya tanggung jawab untuk menyerap dalam negeri Iya. gitu kan. Menyerap dalam negeri untuk bisa jadi cadangan beras pemerintah gitu kan. Nah, akhirnya langkah yang terakhir ditempuh ya tentu saja akhirnya impor lagi impor gitu lagi. kan. Dan saya melihat dari tahun 2018 ketika itu juga ada impor beras yang cukup tinggi. Saat itu ada beras impor sekitar 2 juta ton. 2 juta ton saat itu menjelang pemilu juga sama gitu kan. Terus kemudian kita tahu di tahun 2019 sudah mulai normal, 2020 kita pandemi, otomatis kebutuhan beras cukup tereduksi kan. Kalau pandemi sama pandemi turun ya? Turun kebutuhan beras sama pandemi, karena kan kita kan nggak ke kafe, nggak kemana gitu kan, tapi memang kebutuhan beras ya bisa dibilang tidak perlu cadangan beras pemerintah digelontorkan lah, makanya banyak beras yang saat itu busuk, ya kan, Sampai busuk. busuk di Bulog gitu kan. Nah, makanya dari situ tercermin sebenarnya manajemen stok yang buruk gitu kan. Terus kemudian kita lihat di situ ada masalah dalam penyerapan dalam negeri oleh Bulog gitu kan. Terus kemudian pemerintah juga nggak sadar bahwa ini harga produksinya udah naik loh gitu, sehingga lambat untuk mengantisipasi dan memberikan kebijakan yang sesuai gitu. Akhirnya Bulog cuma mampu di 5.000, yang lain 6.000, larinya ke sana semua. Bulog jadi nggak ada stok. Dan ini yang terjadi nih sebenarnya. Terulang lagi. Dan saya sih sebenarnya kan harga gabah kan sekarang ada di angka 7.000 kan, 7.000 sampai 8.000 lah. Nah, ini Bulog lebih nggak mampu lagi untuk mencapai harga tersebut. Tapi stok kedepannya juga bakal berkurang lagi. Tidak akan bertambah. Tidak akan bertambah dari dalam negeri, kecuali Bulog itu impor. Impor lagi. Impor yang dirumorkan bakal terjadi lagi. Iya, pasti impor lagi. Kalau kita ngomongin impor lagi di menjelang masa panen kan ya. Ini kan udah menjelang masa panen raya kan ya. Sementara Pak Jokowi mau mau impor lagi nih katanya buat ngereduksi harga beras yang kemarin lagi tingginya. Nah, ini petani ini gimana nih, Mas? Iya. Bayangin kita udah mau siap panen nih ya kan. Pemerintah malah nambahin beras impor lagi, mesti bersaing lagi sama harga. Iya, sebenarnya gini, itu kan impor yang akan dilakukan itu kan dibuat untuk stok CBP untuk beberapa bulan ke depan. Untuk saat ini sebenarnya permasalahan yang terjadi adalah apakah memang ada stok dari tahun kemarin yang diklaim kuat sampai Lebaran tahun ini. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tentu ya kita bilang ya, kalaupun dia impor, jangan mendekati musim panen sebenarnya. Karena kita nggak tahu nih, produksi ini kan juga naik costnya, gitu kan. Ketika itu udah di bawah harga produksi, yang dirugikan juga oleh kebijakan itu adalah petani. Gitu. Nah, kita nggak ingin sebenarnya kebijakan-kebijakan impor ini menjadi satu kebijakan shortcut yang dia untuk menambah CPP, tapi juga tidak melihat berapa sih harganya. Ya kan, berapa sih ini yang diserap oleh pemerintah gitu kan. Nah, harusnya pemerintah kan juga mempunyai kewajiban untuk menyerap petani lokal, gabah dari petani domestik gitu kan, sehingga ya kepentingan dari ekonomi domestik itu juga terlindungi oleh kebijakan dari harusnya kan yang dilindungi itu kan petani sama konsumen. Petani dalam negeri dulu nih. Iya, petani dalam negeri kan? Sembari menjaga stok di konsumen juga aman. Ya kan? Sementara ini pemerintah kayaknya malah lebih mementingkan deal secara bisnisnya ini loh. Maksudnya impor beras untuk menyenangkan masyarakat biar harga turun. Terus petani gimana kalau kayak gitu?
ibaratnya kayak bikin keputusan tanpa mikirin jangka panjangnya gitu. Seharusnya kalau kita berbicara mengenai penurunan harga beras sekarang, bukan stok impor yang akan datang gitu, tapi adalah stok dari yang saat ini ada gitu. Saya curiga ya, sebenarnya curiga ke apa yang disampaikan Pak Arief 1,3 ton, kemarin Pak Bayu juga sampaikan hal yang serupa gitu kan, 1,2 juta ton gitu kan. Saya curiga mungkin kurang dari itu gitu. Udah habis. Ya nggak habis juga sih. Nggak habis juga. Kalau nggak mungkin habis. Kalau nggak habis, kalau udah habis Pak Jokowi nggak. Bubar aja belum. Kalau habis Jokowi juga nggak bagi bantuan beras gitu. Tapi yang jelas adalah kita nggak tahu stoknya beras itu realnya berapa gitu kan. Yang terus kemudian yang distorkan untuk SPHP itu berapa gitu kan. Karena SPHP itu satu hal yang menurut saya penting dilakukan saat ini gitu, untuk istilahnya kan dia membanjiri pasar dengan harga beras yang terjangkau gitu kan. Dan satu sisi juga harus melihat ya kita sebenarnya mendorong juga itu bahwa apakah ada HPP baru bagi Bulog untuk bisa memanage beras dari petani lokal gitu kan. Dan juga kita mendorong dari sisi produksinya biar bisa lebih murah gitu. Dan ini yang menurut saya diskusi-diskusi beras itu tidak sampai kepada bagaimana cara menurunkan cost dari produksi beras ini sehingga lebih murah, karena sangat banyak sekali mas problemnya situ. Pupuk bersubsidi itu cuma satu gitu kan, belum masalah lainnya, benih dan sebagainya, terus sama lagi masalah cuaca sekarang, terus kemudian juga resikonya juga cukup tinggi, kemudian juga permodalan, kita masalah permodalan, labor cost juga cukup tinggi gitu kan. Makanya ini kalau saya pribadi ketika ingin membuat harga beras lebih stabil dan sebagainya, kita harus punya instrumen-instrumen yang bisa menguatkan dan memberikan efisiensi produksi dalam negeri. Salah satunya pupuk bersubsidi itu harus diperbanyak gitu kan. Tapi malah ya sekarang nampaknya kan Pak Jokowi sudah melihat kan jatah untuk pupuk bersubsidi ditambah gitu kan. Tahun lalu itu tuh mereka kekurangan mas. Jadi benar-benar nggak ada. Iya, kita ke lapangan, kita tanya ke petani itu kan, petani itu dari 10 kilo pupuk gitu ya, hanya 2 kilo yang dia dibantu oleh pemerintah melalui subsidi pupuk. Yang lainnya dia harus beli sendiri. Cuma 20%. Misalkan kalau untuk modal pupuk 100%, 80% itu modal sendiri, 20% aja itu nggak 100% dari pemerintah. Iya kan? Kalau misalkan yang disubsidi cuma nggak sampai setengah, berarti modal pupuk itu 90% dari petani sendiri. Iya kan? Tahun kemarin kan juga pupuk subsidi kan juga cukup bermasalah kan. Emang produksi pupuk dalam negeri kita juga selama ini pupuk kita itu mayoritas impor. Ada yang impor, ada yang enggak sebenarnya. Tapi emang kalau dari sisi produksi gitu kan, itu saya sih percaya beberapa pupuk Sriwijaya ya, apa sih istilahnya, PI, pupuk Indonesia gitu, kapasitasnya juga tidak cukup besar gitu kan, tapi memang belum bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri gitu. Nah, yang jadi persoalan adalah kita ini harus dorong nih untuk yang pembeli pupuk bersubsidi ini dia nggak ribet, kemudian juga harus tepat sasaran dan sebagainya gitu kan, sehingga ya cost dari beras ini juga bisa lebih ditekan gitu kan. Dengan cost yang lebih ditekan, otomatis sebenarnya harga jualnya juga akan lebih menurun. Lebih murah ya. Banyak yang ngomongin kalau beras mas ya. Satu lagi mas, kenapa beras ini penting gitu kita obrolin gitu kan? Karena beras ini ternyata menyumbang 19% sampai 23% dari garis kemiskinan nasional. Artinya adalah ketika beras ini harganya naik, dia bisa mendorong garis kemiskinan ke atas dengan pendapatan yang relatif cenderung tetap, dengan pendapatan ya masyarakat kita yang mungkin kalau naik pun berapa persen tingkat pendapatan setara, inflasi juga naik juga, otomatis menggeser garis kemiskinan ke atas. Garis kemiskinan ke atas, orang-orang yang dia dulunya tidak miskin, dia berada di ranah miskin, dia jadi miskin gitu. Makanya yang kita khawatirkan adalah ini ada kenaikan tingkat kemiskinan di awal tahun 2024 gitu. Itu yang kita takutkan. Terus kemudian
kalau kita lihat juga daya beli masyarakat pasti akan tertekan gitu kan. Sedangkan kita tahu ya di momentum Lebaran dan Ramadan, Iya, menjelang itu, Lebaran juga sekarang. iya, itu menjadi salah satu pendorong utama konsumsi rumah tangga kita, sehingga itu bisa membentuk PDB yang lebih tinggi gitu. Jadi saya khawatirkan udah kemiskinan naik, pertumbuhan ekonomi kita terbatas gitu. Kalau ngomongin beras tuh makanan semua orang ibaratnya. Iya, makanan semua orang gitu. Topiknya juga buat untuk semua kelas. Semua orang makan Untuk beras semua. gitu kan. Kita juga ke restoran tuh kita juga ada penjual nasi juga, Iya. ke warteg juga ada penjual nasi juga gitu Cuma kan. di Indonesia doang yang KFC, yang ayam fast food jualan nasi. Idenya itu dari Indonesia, Mas. Kalau saya tahu. Iya. Cuma ayam beberapa merek yang ngetop-ngetop itu ketika masuk Indonesia. Ada Ada nasinya. beberapa merek yang awalnya mulai muncul masuk ke sini itu nggak pakai nasi, mempertahankan otentiknya dulu, ya kan. Terus ternyata setelah mereka ngelihat pasarnya, oh nggak bisa, kita harus masukin nasi. Segitu pentingnya. Gitu pentingnya. Karena kan orang Indonesia kan khususnya kan kalau belum makan nasi itu belum makan. Belum kenyang. Iya. Mau makan pizza 2-3 loyang nyemil. Apalagi buat masyarakat kelas menengah ke bawah ya, yang dia emang kebutuhan karbonya disuplai oleh nasi. Ya, kebutuhan nutrisinya nggak seimbang dan emang banyaknya di karbohidratnya dalam bentuk nasi, iya. ya kan? Karena kebutuhan kelas menengah ke bawah itu kan yang penting kenyang dulu, ya kan? Iya. Sebelum bisa memenuhi kebutuhan kalian kayak nutrisi, jangankan ngomong 4 sehat 5 sempurna, atau yang sekarang pemerintah pakai kan apa namanya? Isi piringmu. Ya, isi piringmu. Jangankan ngomongin itu. Iya kan, ini piring ada isinya aja belum tentu. Iya kan, nah yang paling murah apa dulu? Nasi dulu kan. Nasi dulu. Makanya segitu pentingnya nasi. Iya, bahkan ada yang bilang kita sudah makan nasi ya pakai garam aja udah cukup gitu kan. Iya. Jadi Makan nasi pakai garam, iya kan. Iya kan, padahal udah cukup. Itu kan gitu. istilah kelas ya, istilah untuk kelas menengah ke bawah dan miskin itu kan istilahnya makan nasi pakai garam. Iya, karena saya garam. Itu pun ada nasinya gitu. Iya, ada nasinya juga. Nggak bisa kita menghindar dari nasi. Iya, benar sekali. Nah, sebelumnya Mas, ini pertanyaan terakhir dari saya di topik soal beras kita kali ini nih. Apakah kenaikan kemarin ini juga dipengaruhi sama menjelang bulan puasa? Belum ya? Kalau kenaikan harga beras kan udah mulai muncul di awal tahun tuh udah mulai naik kan sebenarnya. Walaupun di akhir tahun kemarin juga ada tanda-tanda untuk naik gitu. Nah, tapi yang kita lihat sebenarnya adalah kenaikan beras ini ternyata mempengaruhi dari kenaikan komoditas lainnya. Kita lihat ya, beras naik, yang lain ikut naik, cabai naik. Telur ayam Itu naik juga. naik juga. Gak tahu ya, telur ayam. Harga ayam juga udah naik. Iya, telur ayam ini dia terpengaruh sama El Nino atau enggak? Tapi Nggak tahu. Kita nggak tahu sih kita ada Iya, kita nggak tahu itu kan. belum ada eksak. udah ada penelitiannya apa belum ya? Apa gara-gara ayam kepanasan? Kalau ayam kalau kepanasan apa kedinginan? Dia bertelurnya lebih banyak. Lebih banyak. Kalau beras kan beda. Iya. Soalnya ada hubungannya dengan cocok tanam kan. Iya. Makanya ini telur ayam kok naik gitu kan, ayam naik juga gitu kan. Nah, ini yang saya lihat, loh, ini ternyata mempunyai efek domino gitu. Ketika beras naik, Kalau beras udah pasti efek domino. efek domino tinggi gitu kan. Bahkan Jangan di otak-atik kan kalau beras. yang bikin saya miris nih Mas, dan saya bikin ngeri juga adalah ketika ini menyangkut UMKM yang bergerak di sektor food and beverage, food ya, warteg, nasi kucingan, angkringan gitu kan, dan warung makan lainnya yang sangat terdampak dari kenaikan harga beras. Kalau dulu misalkan beli beras sekarung harganya ini berapa, 350.000 gitu kan, itu membeli satu karung itu dengan harga 450.000 sampai 500 gitu kan, itu kan kenaikannya gila-gilaan. Terus kemudian ketika mereka mau menaikkan harga ke konsumen, mereka mikir lagi gitu kan, ini kalau saya naikin harganya mereka mau nggak gitu kan. Kalau nggak dinaikin, Iya, nah, makanya kalau dikurangin porsinya juga ini juga gitu kan. bingung juga. Gitu. Dinaikin ditanyain, nggak dinaikin juga. Saya ditanyain istri nanti di rumah tukang nasi gorengnya. Iya, tukang nasinya. Ya, walaupun kita punya nasi uduk, nasi ini dan sebagainya. Kita itu yang membuat akhirnya ya
ini mempunyai efek domino ke sektor UMKM khususnya untuk makanan. Nah, ini yang saya khawatirkan. Loh, ini beras ini bukan jadi masalah cuman kaum menengah yang teriak gitu, tapi juga menjadi masalah secara nasional, dan struktur ekonomi kita juga sangat terpengaruh dari harga beras gitu kan. Jadi kita memang ya kita mengakui kalau ada El Nino dan sebagainya, tapi seharusnya pemerintah juga punya kebijakan intervensi harga yang optimal dengan memanfaatkan cadangan beras pemerintah yang kemarin sudah impor 3 juta gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi sebenarnya ketika pemerintah ditanyain kenapa harga beras naik gitu, kenapa harga beras mahal gitu kan, pertanyaannya bukan cuma masalah ada pergeseran musim tanam, musim panen, akibat ada El Nino dan sebagainya, tapi ini adalah masalah manajemen stok juga gitu. Manajemen stok beras yang impor 3 juta itu nggak bisa dipertahankan untuk sampai minimal sampai lebaran tahun ini gitu. Dan itu menurut saya tidak menjawab apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. Dan kita tahu sebenarnya itu ada CPP, ada buat SPHP, ada ceritanya buat bansos dan sebagainya. Dan itu yang kita sangat sayangkan, pemerintah selalu menghindar dengan dalih El Nino, musim tanam bergeser, kekeringan dan sebagainya. Faktor eksternal. Iya. Nggak habis mas ngomongin beras. Iya, walaupun kalau kita lihat Thailand aja, ya Thailand mungkin surplus karena ya penduduknya sedikit gitu ya, lebih sedikit dari kita gitu kan. Tapi saya juga ngeliat kemarin itu kalau nggak salah Thailand sama negara beberapa ASEAN lain juga karena suksesnya program diversifikasi makanan mereka. Iya, nggak tergantungan sama beras. Iya, India juga masih bisa mengekspor juga gitu. Ya bisa mengekspor juga, padahal penduduknya juga banyak gitu kan. Makanya dia mungkin diversifikasi sama makanan lain kan gitu. Thailand juga masih bisa mengekspor gitu, tapi nyatanya kita yang digadang-gadang sebagai negara agraris, kita CPP nggak mampu. Kita sukses mas, negara agraris. Kita bisa nanam apa kemarin singkong jadi jagung. Sukses mas. Iya. Tanah kita penuh dengan sihir. Iya. Dan trik. Ya kan memang kita kita mempunyai lagu kan gitu kan. Kita yang lagunya Kus Dusta apa? Yang mana mas? Yang kita lempar kayu. Oh, lempar kayu. Iya. Ya, lempar kayu dan batang jadi gimana? Saya juga lupa ini. Saking sihirnya tanah kita lah. Iya. Kita lempar batu aja jadi kita lempar singkong jadi jagung. Iya. Hebat. Iya, kita juga lempar tangan mas, pemerintah kita. Atau lempar orang sembunyi tangan. Orang sembunyi tangan.